Shalom Army of God. Wow, nggak berasa ya. Ternyata kita ini sudah menjalani tahun 2021 ini setengah tahun lebih sebulan. Oke. Waduh. Nah. Tapi pertanyaannya adalah apakah teman-teman sekalian sudah join CG? Itu betul banget. Nah. Masa sudah setengah tahun masih belum join CG juga? Iya, kemana aja, hello. Betul. Kita sudah have fun, sudah happy-happy di Benar, CG benar, ya benar, kan? benar. Nah makanya kamu jangan sampai kelewatan. Gimana kalau aku pengen join CG? Gini Gimana nih? caranya, kalau teman-teman mau join CG bisa akses di gms.church/connect. Nah, sekali lagi boleh sekali lagi? gms.church/connect. Nah, segera ya langsung ketik kalau misalnya teman-teman sekarang yang lagi lihat ini belum join CG, segera ya karena yang pasti di CG bisa mengubahkan kehidupan kita. Betul, Dan yang betul, pastinya betul. bukan sama orang-orang yang kita usia berapa ya, pasti disesuaikan dengan usia Pasti kita. disesuaikan, Ya betul kan? banget. Jadi pasti akan seru banget ya. Nah, di 2021 ini ada juga yang menarik yang Betul. pastinya. Ada yang keren banget dari AOG, apa itu? Army of God bakalan melaunching sebuah album. Wow, keren banget. Ini yang di rumah juga boleh tepuk tangan. Make some noise. Gitu. Aduh, album apa itu? Jadi itu album worship. Ada banyak lagu-lagu yang bisa menemani hari-hari kita. Bener. Dan ini apa ya, dari AOG langsung. Dari AOG ya kan, langsung. lagunya. Nah, yang pastinya teman-teman- ini akan memberkati setiap Betul. anak muda di luar sana. Betul banget. Tapi- Buat teman-teman yang mau tahu update-nya supaya nggak Gimana? ketinggalan kapan itu launching, bisa follow Instagramnya di Army. @armyofgodworship. Nah, jangan lupa ya di Instagramnya @armyofgodworship. Ya. Nah, terus teman-teman di rumah, sekalipun kita ibadahnya online, kita juga harus kasih persembahan yang terbaik ya buat Tuhan. Caranya gimana? Nih, di bawah sini ada QR code, ada Rekeningnya juga Bisa boleh langsung transfer dan juga bisa lihat QR code-nya yang ada ya. Yes. Oke. Kalau begitu, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan ya. Yap. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik, Tuhan. Penyertaan-Mu nyata Tuhan di dalam hidup kami setengah tahun lebih ini Tuhan, kami boleh menjalani 2021 Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu memberikan kami sukacita di tengah-tengah kondisi kami saat ini Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan dan kuasa-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini kami mau ibadah Tuhan, kami mau siapkan hati kami menerima yang terbaik dari apa yang Kau akan berikan hari ini melalui firman-Mu, melalui praise and worship hari ini Tuhan. Kami mau bersukacita buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari ya berkat, kita menari di bawah Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama, let's go! Clap your hands, hey!
bersukacita bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Hey, kami memuji-Mu ya Tuhan. Oh, ya dan amin. 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 Ya dan
Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Tuhan, Engkau adalah pilihan kami. Bila hari ini Tuhan kami membawa hidup kami menyembah Engkau. Kami mau bawa diri kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau, sebab kami percaya Engkau hadir di atas pujian. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami memperkatakan ini ya Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu saat kami menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata. Mari kita angkat tangan kita, katakan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat
kehadiran-Mu Kami Tuhan. angkat hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah yang bertahta mengatasi setiap kehidupan kita. Allah yang mengatasi dan bertahta setiap pujian penyembahan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia. Nggak cuma di masa lalu atau masa sekarang kami, tapi Engkau juga adalah Allah yang setia. Bahkan di hari-hari ke depan yang kami belum melihatnya, Engkau sudah ada di sana. Dan Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu dari tangan setiap kami. Thank you Tuhan untuk persekutuan yang indah. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, tapi hadirat-Mu tak terbatas oleh jarak, oleh waktu. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan urapi firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, biar setiap telinga, setiap hati yang mendengar hari ini dibangkitkan kembali, ditanami, ditaburi oleh benih firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus setiap orang yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Army of God. Wow, dimanapun kalian berada, saya percaya tidak ada jarak yang memisahkan kita. Hadirat Tuhan itu tetap sama. Bersyukur kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama ya. Coba kalau hari ini kalian ada beribadah dengan keluarga atau dengan teman-teman atau online bareng bersama teman-teman CG di rumah masing-masing tentunya. Saya tahu kemudahan teknologi hari ini memudahkan kita untuk melakukan hal itu. Jadi boleh kasih semangat, kasih kasih salam gitu ya. Boleh ngomong di grup chat CG masing-masing, ngomong guys jangan lupa ibadah hari ini. Tuhan sudah menunggu kita. Amin. Hari ini saya mau tanya terlebih dahulu nih. Berapa banyak di antara Anda yang menyaksikan ibadah hari ini yang pernah mengalami yang namanya kebetulan-kebetulan di dalam hidup? Contohnya nih, waktu ujian-ujian kemarin, bahan atau materi yang Anda pelajari, tiba-tiba pas kalimatnya itu, rumusnya itu, pertanyaan itu yang keluar di soal ujian. Ada nggak yang kayak begitu? Atau misalnya Anda udah mulai mengenal tentang investasi, tentang dunia keuangan. Anda taruh
uang Anda invest di satu instrumen keuangan ya, katakan begitu. Lalu tiba-tiba besoknya terjadi lonjakan yang naik. Langsung profitnya berlipat kali ganda dari apa yang kalian taruh di sana. Ada nggak yang pernah ngalami seperti itu? Nanti boleh ya komen-komen di YouTube, di komen live chat atau di komen sectionnya. Nah, apakah semuanya itu hanya sekedar keberuntungan belaka? Kita temukan hari ini kebenarannya di balik semua yang kelihatannya kebetulan itu. Ya, melalui ada satu peristiwa, satu kehidupan, satu orang ini yang mengalami berbagai rentetan peristiwa di dalam hidupnya yang langsung menyambung menjadi satu dalam sebuah kelihatannya itu kebetulan demi kebetulan dan kelihatannya sebagai sebuah keberuntungan yang beruntun. Judul khotbah saya hari ini adalah bukan kebetulan. Mari kita lihat sama-sama di Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lukas 19, ambil Alkitab Anda, ayat pertama sampai ayat 10 saya akan bacakan, Anda membaca dalam hati dan menyimak. Judul perikopnya adalah Zakeus. Ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Apa saja dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kebetulan-kebetulan yang Zakeus alami. Saya akan coba breakdown itu untuk saudara. Kita akan pelajari sama-sama dan saya percaya Roh Kudus taruh di dalam hati kita. Sejak awal sampai akhir Anda menyimak firman ini, saya percaya secara spesifik Tuhan akan berbicara dalam hidup Anda. Yang pertama apa? Kalau kita lihat di ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko. Sebelumnya kalau kita baca di Alkitab, Yesus itu didapati ada di pinggir kota Yeriko menyembuhkan orang yang buta. Lalu Yesus di pasal 19 ini masuk ke kota Yeriko. Rupanya Yesus ini dalam sebuah perjalanan menuju Yerusalem. Kebetulan pertama yang terjadi adalah sebenarnya Yesus tidak harus melewati kota Yeriko untuk menuju Yerusalem. Tetapi kebetulan Yesus masuk. Dan kebetulan pula di ayat kedua kita lihat bahwa Zakeus tinggalnya di Yeriko. Domisilinya di sana, KTP-nya asli kota Yeriko. Dan kabar tentang Yesus rupanya sudah sampai ke telinganya Zakeus. Entah itu dari koran ya, grup WA keluarga. Semuanya menceritakan tentang Yesus dan Zakeus sudah mendengarnya. Lalu apa lagi? Kita tahu tadi dari ayat-ayat yang kita baca, Zakeus berusaha ya, Zakeus kepo nih. Yesus tuh kayak apa sih? Zakeus berusaha mencari tahu, tapi waktu orang banyak, begitu banyak ya berbondong-bondong, Zakeus punya ide cemerlang. Waduh, kalau kayak begini gua mah gak bisa lihat Yesus, gimana caranya? Akhirnya dia menemukan satu pohon ara, lalu dia panjat pohon itu. Dan kebetulan Yesus lewat di dekat pohon ara yang Zakeus panjat. Saya yakin di kota Yeriko gak cuma ada satu pohon ara ya. Lalu apa lagi? Dan Yesus tidak hanya melewati pohon ara itu, di mana Zakeus ada di atasnya, tapi Yesus berhenti lalu melihat ke atas.
Dereng, ketemu sama Sakeus. Dan Sakeus dipanggil dan Tuhan ngomong, saya mau mampir ke rumahmu. Wow, ini seperti sebuah keberuntungan yang beruntun. Tapi tahukah dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan? Ada amin? Gak ada yang namanya kebetulan. Karena apa? Tuhan itu Allah yang maha tahu. Tuhan tahu gak kalau di Yeriko ada yang namanya Sakeus? Tahu. Tanpa Tuhan harus ke kecamatan gitu ya, melihat daftar penduduk di kota Yeriko. No. Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Dia gak cuma tahu masa lalu kita, masa sekarang kita, dia bahkan sudah ada di masa depan kita. Tuhan sudah ada di sana. Dan Tuhan itu yang menuliskan setiap rancangan, setiap cerita di dalam hidup kita. Nggak pernah kan saudara tiba-tiba datang waktu berdoa ke Tuhan gitu ya. Ada sebuah atau sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda. Lalu Anda berdoa, Tuhan begini begitu. Lalu Tuhan tuh responnya, loh iya gitu ya. Waduh kok bisa begitu ya. Lalu ikutan bingung dan merenung bersama. Nggak pernah kan terjadi seperti itu. Karena Tuhan itu tahu semuanya. Dari kisah Sakeus. Dalam dan setiap kebetulan yang Tuhan rancangkan, tujuannya satu, untuk menjumpai Sakeus. Tetap ya, dalam setiap rencana Tuhan yang dirancang dari kayak seolah-olah kebetulan untaian yang manis gitu ya. Itu mainnya cantik banget. Tapi tetap ada namanya faktor penentu yang juga bukan kebetulan atau auto terjadi begitu aja. Yaitu apa? Usaha Sakeus. Waktu berjumpa dengan setiap kebetulan demi kebetulan di dalam hidupnya saat itu. Kita lihat apa aja usaha-usaha yang Sakeus lakukan yang akhirnya at the end yang tadi kita bilang, wih Sakeus beruntung banget ya, kok bisa pas. Kita lihat terlebih dahulu ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Sakeus ini begitu mendengar Yesus itu masuk ke Yeriko, dia nggak tunggu waktu lama. Saat itu bisa jadi dia ada di mejanya karena Sakeus ini kepala pemungut cukai, jadi dia punya anak buah yang adalah pemungut cukai juga. Mungkin dia lagi hitung-hitung pakai sempoa gitu ya, atau kalkulator, hitung berapa pendapatan pajak hari ini. Lalu dia dengar, Yesus, guru itu, pembuat mujizat itu, masuk ke kota Yeriko. Dia langsung taruh semuanya. Lalu apa? Dia berusaha untuk ketemu sama Tuhan dan melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Coba dipikir, Sakeus ini orang kaya, pejabat, pasti punya banyak hamba, banyak pelayan, anak buah, juga pengawal. Bisa saja Sakeus itu tinggal panggil hambanya, pelayannya, lalu tulis surat, invitation, kasih ke pelayannya itu supaya pelayannya yang datang ke Yesus, kasih surat undangan. Bisa nggak begitu? Bisa saja. Tapi Sakeus, usaha yang pertama yang dia lakukan adalah ketika kebetulan Yesus datang masuk ke kota Yeriko, dia langsung bergegas untuk mencari Tuhan. Dia langsung bergegas untuk mencari tahu, melihat dari dekat orang seperti apakah Yesus itu. Lalu berikutnya apa? Dia terdesak ya waktu datang, sudah banyak kerumunan orang. Dia punya pilihan loh. Firman Tuhan katakan badannya pendek. Ya, kalau enggak kurang lebih pendek dari kalayak ramai. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia bingung ini mau ke arah mana, apa yang terjadi. Sebenarnya halangan yang dia alami di saat itu waktu dia mengejar Tuhan, berusaha mencari tahu seperti apakah Yesus itu seperti sebuah persimpangan jalan untuk dia apa? Kembali ke rumahnya. Aduh percuma, nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin deh. Tapi apa yang terjadi? Dia melakukan usahanya untuk apa? Tetap untuk melihat Yesus. Dia bergegas, berlari mendoli orang banyak.
Dia nggak pedulikan keterbatasannya, dia nggak pedulikan kegagalannya. Aduh, lewat sini mentok, lewat sini mentok. Tabrakan sama orang di kanan kiri yang lebih tinggi dari dia. Tapi dia terus melakukan upayanya. Dan dia, saya bayangkan ya waktu saya baca firman ini, dia juga nggak disebutkan di Alkitab, diamlah Sakeus, mengambil handphonenya, lalu mengontak pengawal-pengawalnya. Tolong kirim helikopter, karena saya nggak bisa lihat Yesus dari sini. Lalu pengawalnya yang di rumahnya Sakeus, kijang satu masuk kijang satu, Tuhan kita butuh helikopter. Nggak ada, tetap yang Alkitab tuliskan adalah Sakeus berusaha. Sakeus berusaha mengejar, mencari untuk menemui Yesus. Meskipun dasarnya adalah rasa penasaran. Kayak apa sih Yesus itu? Berikutnya apalagi? Apalagi di ayat yang ke-4b, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ya, dan ketika akhirnya Tuhan Yesus itu nyampe di pohon ara itu dan melihat Sakeus di atas. Bayangkan ya, posisi Sakeus sudah di atas. Awkward. Ketika Yesus ngomong sama Sakeus, Sakeus segeralah turun. Itu seperti bisa bayangkan crowd di sekelilingnya. Itu tiba-tiba diam, terpaku. Yesus ngomong sama siapa? Mereka semua melihat ke atas. Ada orang di atas pohon. Dan percayalah saudara, naik pohon itu lebih mudah daripada turunnya. Ya, saya pernah waktu itu panjat pohon. Kenapa saya cerita ya? Oke lah, intinya turunnya itu lebih susah daripada naiknya. Apalagi under spotlight, semua orang, kerumunan orang banyak itu melihat ke atas. Tapi apa yang Sakeus lakukan? Sakeus nggak peduli harga dirinya, gengsinya. Dia punya satu tujuan. Karena kebetulan Yesus masuk ke Yeriko, dia nggak boleh sia-siakan kesempatan itu. Dia mau ketemu Tuhan. Dia turun dan lalu di ayat yang ke-6, Sakeus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, ini yang terjadi. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, iya ini bukan Sakeus ya, tapi Yesus. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Bisik gitu ya. Kok bisa ya guru yang pembuat mujizat yang terkenal ini, kok bisa dia pilih menumpangnya, mampirnya di rumah orang berdosa. Bayangin kalau Anda lagi dirasanin, ya dirasaninnya bukan di belakang tapi di depan Anda langsung. Memang gak ngomongin Sakeus secara langsung ya, ngomongnya kayak Tuhan Yesus ini loh, kok nggak mikir ya, nanti dikira dia sahabat orang berdosa dan sebagainya. Tapi lihat responnya Sakeus. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada orang banyak itu, tenang, kalian gak boleh gitu sama Tuhan. Apakah seperti itu bunyi ayatnya? Tidak. Yang Sakeus lakukan adalah, Sakeus berdiri, udah turun dari pohon gitu ya, mungkin di tengah perjalanan menuju rumahnya. Sakeus berdiri dan berkata kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku, kuberikan pada orang miskin. Kalau sekiranya ada sesuatu yang kuperas, ini bukan sekiranya ya, bukan coba cek audit saya, kalau ada yang kuperas tak kembalikan 4 kali lipat. Enggak, dari bahasa aslinya dikatakan karena saya memeras gitu ya. Karena since I gitu ya, karena saya memeras tak kembalikan 4 kali lipat. Lihat responnya Sakeus. Sakeus gak dipusingkan dengan apa kata orang. Dia tetap fokusnya, dia tahu awal upayanya. Dia berusaha itu untuk apa? Yaitu untuk melihat Yesus, untuk ketemu Yesus. Dia gak izinkan halangan tubuhnya yang pendek, orang-orang banyak, omongan kanan kiri mencegah dia. Dan akhirnya apa? Kita tahu, saya keep dulu. Ada sebuah pola. Ada sebuah pola yang kita bisa lihat dari ayat-ayat yang kita dibaca, dari tindakan-tindakan, dari usaha-usaha yang Sakeus lakukan di dalam perjalanan misi penasaran. Ini misinya bukan mission trip, tapi misi penasaran. Ya, apa kuncinya? Semua merujuk pada sebuah pola ini.
He did the right thing at the right time. Sakeus melakukan usaha yang dia lakukan. Dia melakukan hal yang benar di waktu yang tepat. Inilah yang menjadi kunci kenapa rencana Tuhan untuk menjumpai Sakeus di kota Yeriko melalui kebetulan-kebetulan itu semua bisa cocok, bisa klop. Ya, kalau orang ketemu itu jodoh gitu loh. Bukan hanya ngomong pasangan hidup, tapi ada koneksi, ada mitra, ada channel, link yang bisa cocok. Ya, usahanya Sakeus ketemu dengan rancangan Tuhan yang dibungkus seolah-olah dalam sebuah kebetulan. Jadi sebuah kebetulan yang indah, yang bukan kebetulan. Katakan amin. Kembali ke contoh yang tadi saya kasih di awal tadi. Pernah nggak tadi saya tanyakan, kalian belajar sesuatu, latihan soal sesuatu, rumusnya sesuatu, rumus matematika, fisika itu nggak cuma 10 ya, tapi 10 pangkat 1000, banyak banget maksudnya gitu ya. Tapi yang Anda pelajari itu yang keluar. Wah, atau kalian lihat teman kalian yang kayak begitu. Lalu dalam hati kalian ngomong, ih hoki banget lu, beruntung banget kamu. Yang kamu pelajari pas di halaman-halamannya itu yang keluar. Saudara, bukan semua itu hanya terjadi semata-mata karena kebetulan. Semuanya bukan kebetulan, karena apa? Dia belajar. Waktu Anda taruh uang, investasikan di satu tempat tertentu. Lalu ketika akhirnya itu membuahkan hasil, itu juga bukan kebetulan. Karena apa? Selain ada rencana Tuhan, tentu baik Tuhan mau memberkati Anda dan saya. Tapi ada juga unsur, Anda pun berusaha. Anda cari tahu perusahaan ini legit nggak? Saham yang ini oke nggak? Trennya gimana? Ya kan? Saya kenal satu orang itu yang tiap hari itu karena bidangnya di situ, dia pantengin tuh grafiknya, candlelight-nya gitu ya. Bukan candlelight dinner. Dia perhatikan, dia pelajari bukunya banyak, ilmunya ininya dan sebagainya. Makanya nggak heran waktu dia taruh, dia ngomong sama saya kayak begini, waduh puji Tuhan, saya taruh besok naik gitu ya. Atau sama seperti kalau kalian hari ini masih sekolah, masih kuliah. Waduh saya nggak nutut harus belajar, apalagi kalau yang kuliahnya udah kuliah ya, bukunya itu bisa jadi seperti Alkitab tebalnya. Itu baru satu mata kuliah dan itu baru satu topik, bukan satu semester bahkan. Tapi apa yang Anda pelajari itu keluar. Anda nggak bisa menghafalkan dari halaman 1 sampai halaman kesekian, tapi halaman-halaman tertentu yang Anda pelajari itu yang keluar. Bukan karena kebetulan, karena Anda juga berusaha, karena Anda juga belajar. Amin. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh ini semua hanya sekedar keberuntungan, hanya sekedar kebetulan. No pain, no gain. Amin. Apa yang Anda tabur, itu yang akan Anda tuai. Berawal, sama seperti Sakeus, berawal dari rasa penasaran. Tapi tahukah, end up Sakeus itu akhirnya he gained more than what he expected before. Hanya dimulai dari rasa penasaran, lalu endingnya Sakeus itu mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang dia pikirkan, dari yang dia perkirakan sebelumnya. Meskipun ya, seolah dia itu kalah banyak, rugi banyak, habis banyak. Bayangin, dikasih separuh hartanya, 4 kali lipat. Itu apa nggak habis? Mungkin, bisa jadi harta kekayaannya Sakeus habis. Tapi Sakeus itu mencapai hal yang lebih besar dari itu. Ketimbang semua kekayaan yang dia relakan. Saya jadi ingat perkataannya Paulus kepada orang Filipi. Segala sesuatu yang dulu ku anggap untung, sekarang ku anggap rugi. Karena apa? Karena pengenalanku akan Kristus. Itu lebih berharga. Makanya semua ku lepaskan, ku anggap sampah. Aku mau mengejar Kristus. Wow. Dan ayat 9, ini yang Sakeus dapatkan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun
anak Abraham. Waktu Sakeus dengar perkataan Tuhan itu, Sakeus gak menyangka. Karena apa? Dia tujuan semulanya cuman, saya mau cari tahu orang seperti apakah Yesus itu. Tinggikah? Kerenkah? Gaya rambutnya gimana? Bahkan kalau Sakeus dalam hatinya ya, kalau saya beruntung, saya mungkin bisa tahu tips and triknya apa supaya disukai orang banyak. Karena waktu itu Sakeus dibenci sama seisi kota Yeriko. Karena apa? Sakeus ini orang Yahudi tapi kerjanya sama penjajah. Dia kerja untuk orang Romawi, tarik pajak dari orang Yahudi, sebangsanya sendiri, diperas berkali lipat, disetor ke orang Romawi. Sakeus cuma expect seperti itu, tapi akhirnya ada dua hal yang Sakeus dapatkan. Yang pertama, Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan. Tidak hanya pada Sakeus, tapi juga bagi seisi rumahnya. Wow, keselamatan yang dari Tuhan itu bukan kebetulan. Katakan amin. Bukan kebetulan Yesus hari ini kalau kita terima keselamatan. Bukan kebetulan Yesus itu 2000 tahun yang lalu mati bagi setiap kita. Dan bukan kebetulan Anda, saya nggak tahu berapa usia pertobatan Anda. Bukan kebetulan Anda mendengar tentang Injil. Sama seperti hari itu. Keselamatan yang Sakeus dapatkan bukanlah sebuah kebetulan. Andai, kita rewind. Andai waktu kabar Yesus masuk ke Yeriko, sampai di telinga Sakeus, yang lagi ingat duduk di mejanya, hitung keuntungannya. Andai waktu itu Sakeus, males, there will be another day. Nantilah, ini pekerjaan masih banyak, rutinitasnya masih banyak. Ini harus dicek kalau enggak, saya enggak tahu ini hari ini untung apa enggak. Andai Sakeus ketika akhirnya dia keluar dari rumahnya, dia lari, dia cari tahu. Karena tubuhnya pendek, dia berusaha jinjit-jinjit. Ketika dia berhadapan dengan orang banyak, punggungnya semua, ya kan? Karena semuanya ke arah sana, berusaha lihat juga. Andai waktu itu Sakeus mengurungkan niatnya, tahukah rencana Tuhan yang indah itu untuk dengan sengaja menjumpai Sakeus di kota Yeriko, itu tidak akan bisa bertemu. Klop, cocok. Andai Sakeus ketika, mentok, melihat pohon ara, kepikiran si idenya, panjat aja. Tapi kemudian dia lihat, bajuku semuanya mahal. Ini nanti kalau buat naik ke atas pohon, sobek bagaimana? Belum lagi saya ini dibenci oleh seisi kota, penduduk kanan kiri. Tuh, saya lihat di samping kanan kiri kayaknya punggungnya ini Pak ini deh. Yang tetangga 3 rumah dari rumah saya yang sering tiap kali kalau berangkat kerja, noleh ke rumah saya ngata-ngatain saya. Atau dia ngelihat, yang ini, ibu yang ini baru aja kemarin saya tarik pajaknya. Nanti kalau dia lihat saya naik ke atas pohon ara, lalu saya ketahuan ada di atas pohon ara, mereka kalau ambil batu, rajam saya dengan batu gimana? Padahal saya planning bulan depan mau liburan ke Bali. Balinya Israel. Lalu kalau Sakeus berhenti di situ, gak akan terjadi ayat 9 ini. Sama seperti ketika orang banyak kasak kusuk. Ketika Sakeus sudah turun, Yesus berjalan bersama Sakeus ke arah rumahnya Sakeus. Yesus makan sama orang berdosa. Yesus mau numpang di rumah orang berdosa. Yang menusuk ke hatinya Sakeus apa? Orang berdosa. Meskipun subjeknya sindiran itu diarahkan pada Yesus. Kalau Sakeus hari itu langsung diam,
noleh sama Tuhan. Udah gak jadi. Lalu dia marah gitu ya, atau dia malah balik mencerca, marah-marah di depan orang banyak itu. Tidak akan terjadi ayat 9, keselamatan. Saya gak bilang keselamatan itu usaha kita. Tidak. Karena keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu dengan sengaja mengulurkan tangannya kepada kita, pilihan kita loh untuk menyambut tangannya. There will be another day. Misalnya kalau Sakeus berkata seperti itu. Tahukah Yesus ini sedang perjalanan ke Yerusalem. Kalau Anda baca di pasal-pasal berikutnya. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Saatnya sudah tiba untuk Yesus naik ke atas kayu salib. Disalibkan, mati, bangkit di hari ketiga. Kalau Sakeus dalam hatinya mikir, there will be another day. Apakah ke depan Sakeus bisa tetap selamat? Bisa saja. Karena Tuhan itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi kapannya itu yang gak tahu. Timing matters. Usaha kalau kita tahu ya, usaha yang kita harus lakukan di saat ini. Waktu kita menundanya. Kita akan end up gak dapat apa-apa. Saya dengar beberapa orang sempat cerita waktu 2020. Awal terjadinya pandemi semuanya harus online. Banyak nganggurnya gitu ya, karena bingung. Saya pun waktu itu bingung. Harus ngapain? WFH. Di rumah gitu ya, apa yang harus dikerjakan dan sebagainya. Ada sih yang bisa dikerjakan, tapi berbedalah kalau harus ngantor, masuk di office beneran. Sama waktu itu beberapa dari kalian juga semuanya dialihkan ke online. Tapi ada yang cerita nih, waktu masuk 2021 ketika semuanya kembali ke new normal gitu ya. Ada orang yang ngomong seperti ini. Aduh, menyesal aku. Andai dulu waktunya lebih banyak, luang-luang. Andai waktu itu saya baca buku. Saya killing time, gak hanya dengan nonton drama, gak hanya dengan main game, gak hanya dengan melakukan ini dan itu, tapi sambil rebahan, di kasur, mager gitu ya. Andai saya melakukan lebih, andai saya berusaha untuk membangun diri, andai saya olahraga waktu itu. Andai saya studi ini, studi itu. Ternyata masuk 2021, semuanya berlangsung begitu cepat. Akhirnya waktu noleh ke belakang, ada seolah-olah ada grace period ya, di masa-masa kita aktivitasnya gak bisa terlalu banyak ngapa-ngapain. Itu terlewat gitu aja. Sama hari ini, kalau ibadah harus kembali online. Lihat dari sisi yang positif. Saya percaya ini pun bukan kebetulan. Katakan amin. Ada maksud Tuhan. Temukan, peka-pekalah. Kalau ada terjadi kebetulan ini, kebetulan itu dalam hidupmu, peka-pekalah. Apa sih? Tuhan tuh mau aku melakukan apa? Bukan hanya diam dan menunggu. Jawaban itu turun dari awan-awan. Enggak. Kembali ke cerita Sakeus. Yang pertama, Sakeus mendapatkan keselamatan. Yang kedua, ini indah sekali. Yesus ngomong kayak begini. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Wow. Ada sebuah penerimaan, ada sebuah pemulihan Sakeus ya. Meskipun kelihatan yang ada di bayangan saya. Ini orang pasti gak tahu malu. Karena apa? Dicap pengkhianat, dia masih tetap memungut cukai. Dibenci, dia masih tetap melakukan tugasnya. Dia mukanya udah tebel banget, dalam artian dia gak peduli, don't care. Tapi saya percaya, deep down inside his heart, di dalam hatinya yang paling dalam, ada sebuah luka yang tergores. Bisa jadi malam-malam setelah dia tutup, bukan toko ya, dia tutup kantornya, dia ngopi sore-sore, enggak ya kalau sore ngeteh biasanya, ngeteh sambil makan snack gitu. Dia
reply omongan orang yang datang ke kantornya untuk menyerahkan cukai. Kamu pengkhianat, kamu bukan orang Israel, kamu orang Yahudi bukan sih? Gitu ya. Mungkin itu terreply di dalam hati dan pikirannya. Masa sih? Aku nih orang Yahudi loh. Ada sebuah luka, ada sebuah gumaman yang tidak pernah keluar dari lidah bibirnya. Karena apa? Kalau dia keluarkan, dia curhat itu, apalagi nge-tweet, posting, status, bisa viral saudara. Ya, bisa viral. Tapi hari itu Yesus ngomong, keselamatan terjadi di rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Bangsa Yahudi, orang Israel itu keturunan Abraham. Waktu Yesus berkata seperti itu di depan orang banyak, declare, ini anak Abraham. Dengan kata lain, hi guys, he's your brother. Dia pun saudaramu. Dia anak sebangsamu. Ada sesuatu yang dipulihkan. Ada sesuatu yang Tuhan tambahkan. Bahkan melebihi setiap usaha yang Sakeus lakukan. Melebihi setiap kekayaan yang Sakeus harus serahkan. Saya tahu waktu saya baca ini, saya sempat mikir apakah ini Sakeus hendak bermuka dua. Lalu ngomong yang bagus di depan tapi di belakang tidak dilakukan. Besoknya ada orang yang kembali datang ke kantornya gitu ya. Katanya kemarin 4 kali lipat, aku habis bawa peras loh. Oh enggak, tidak ada hitam di atas putih, itu tidak berlaku. Waktu saya merenungkan hal ini, saya tahu Sakeus bersungguh-sungguh declare komitmennya kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak menegurnya. Hei kamu keturunan ural beludak. Enggak. Berarti apa yang Sakeus katakan, Sakeus ucapkan saat itu berasal dari hatinya. Saat kita mengikut Tuhan, entah kebetulan di usiamu yang keberapa, entah di semester kuliahmu yang keberapa, Anda diajak teman Anda untuk ke CG, dikenalkan tentang Yesus. Itu bukan kebetulan. Amin. Bagi orang yang penasaran aja, Sakeus ini mulainya dari penasaran. Waktu dia berusaha, ya, dia bisa dapat sesuatu yang besar, kebaikan demi kebaikan Tuhan. Apalagi kalau hari ini setiap kita itu sungguh-sungguh mengatur hidup kita, menata hidup kita, mengusahakan yang terbaik. Yang namanya kebetulan itu terjadinya di luar perkiraan kita. Terjadinya di luar ekspektasi kita. Betul kan? Tapi bagaimana kita menanggapi setiap kebetulan itu? Sama seperti hari ini. Studi Anda masih online bukan? Bukan kebetulan. Bukan Tuhan ingin mengulur Anda nggak berangkat-berangkat ke kota yang Anda tuju untuk kuliah. Bukan. Tapi pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan hari ini nih. Dimanapun Anda berada. Di situasi apapun yang hari ini kelihatannya kebetulan terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Kalau mau curiga, itu curiga yang baik sama Tuhan. Pasti ada berkat, ada kemuliaan Tuhan di balik itu semua. Tinggal kita ini peka apa tidak. Saya percaya saat kita melakukan yang terbaik, apapun situasi kita, apapun kondisi kehidupan setiap kita yang kita hadapi bisa beda-beda. Atau kita melakukan yang terbaik, tetap hidup benar di dalam Tuhan. Tetap mengusahakan yang terbaik. Saya percaya God will do the rest. Amin. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak memperhitungkan setiap usaha, setiap air mata yang kau keluarkan. Tuhan itu bukan Tuhan yang cuek. Pokoknya rencanaku harus terjadi, gak tahu gimana pun caranya, kamu harus ngikut. Bukan. Kalaupun hari ini ada hal-hal yang kurang enak terjadi dalam hidupmu ya. Asalkan bukan karena dosa. Saya percaya
Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hanya kebaikan semata-mata bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saat kita terus melakukan bagian kita, terus berupaya yang terbaik, Anda akan melihat setiap usaha-usahamu itu menghasilkan surprise-surprise yang manis. Yang kelihatannya, wih, untung ya, wih, kebetulan ya, wih, beruntung ya aku. Yang mana semuanya itu bukan kebetulan. Amin. Ada sebuah kisah nyata. Saya yakin sebagian Anda pernah mendengarnya. Suatu kali di tahun 2000, ada sebuah peristiwa yang terjadi yang menyebabkan seratusan anak muda kecewa. Mereka kepahitan. Bisa jadi mereka, saya bayangkan ya, kalau saya jadi mereka, bisa jadi saya gak mau ke gereja lagi. Saya gak mau ikut Tuhan lagi. Waktu itu, gembala kita, Pastor Philip, seperti seolah-olah kebetulan dipercayai untuk handle, untuk take care seratusan orang muda ini. Dan kebetulan 100 orang muda ini, kok ya dapatnya gembala yang mengajak mereka berperang. Maksudnya apa? Tidak dinina bobokan, iya gak apa-apa, puk gitu ya. Meskipun saya tahu, saya percaya pasti dilakukan yang terbaik untuk pemulihan ini dan itu. Tapi Pastor Philip mengajak setiap anak-anak muda ini untuk apa? Jangan menangis karena kekecewaan. Kontrakkan air matamu untuk kebangunan rohani. Wow. Bukan kebetulan Pastor Philip mau handle 100 orang ini. Gak mudah loh. Untuk handle satu aja sulit. Apalagi ini seratusan. Orang yang kecewa. Yang gak tentu bisa terima beliau. Yang gak tentu bisa nurut. Bisa baik-baik. Tapi beliau memilih untuk ada di sana. Dan bukan kebetulan 100 anak muda ini mereka mau bangkit dari kekecewaannya. Yang awalnya nangis karena kenapa semuanya ini terjadi, sambil pukul-pukul dada, sambil mengingat-ingat orang-orang yang mengecewakan mereka. Tapi mereka bangkit. No, saya gak mau kecewa. Saya mau lihat teman-teman saya yang belum diselamatkan. Bukan kebetulan. Dan karena itu, bukan kebetulan hari ini Army of God ada. Kita punya tagline, winning one generation for God. Itu bukan satu tagline yang yang bagus ya, yang keren ya. Tidak. Tapi itu tagline yang lahir bukan kebetulan. Dari air mata, dari usaha yang disertai anugerah Tuhan. Berjalan 1 mil demi 1 mil. Menggenapi setiap rancangan Tuhan bagi orang-orang muda. Hari ini kalau Anda beribadah online, di ibadah Army of God hari ini. Saya mau tanya nih, kenapa Anda beribadah hari ini? Kenapa Anda ngikutin ibadah di YouTube ini? Di link ini? Why? Sebagian dari Anda adalah jemaat Army of God yang kami kasihi. We miss you. Tapi ada juga sebagian dari Anda yang bisa jadi Anda merasa hanya, ya orang Kristen harus ke gereja, tapi semuanya online apa ya? Enaknya apa ya? Kebetulan Anda klik link itu yang dikasih teman Anda. Atau bisa jadi Anda kebetulan ngikutin ibadah ini karena penasaran. AOG itu kayak gimana ya? Apapun reason Anda, apapun alasan Anda,
Saya mau katakan hari ini, bukan kebetulan Anda menyembah Tuhan bersama-sama kami. Bukan kebetulan Anda mendengar firman ini. Bukan kebetulan Anda gak jadi keluar rumah. Gak jadi jalan-jalan. Anda gak jadi game online bareng teman-teman Anda. Tapi Anda pencet link YouTube ini dan beribadah. Bukan kebetulan. Karena ini semua bukan kebetulan. Berarti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Apapun alasan Anda, itu artinya Tuhan sedang memanggil Anda untuk sungguh-sungguh kepadanya. Sama seperti Yesus masuk ke kota Yeriko. Ada sebuah rencana yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Sakeus ada dalam hatinya. Anda pun hari ini ada dalam hatinya Tuhan. Bukan kebetulan. Saya teringat kisah wanita Samaria. Yesus masuk ke kota Samaria. Bukan kebetulan pula. Yesus tiba-tiba minta makan sama murid-muridnya. Lalu Yesus bukan kebetulan di dalam step by stepnya. Perjalanannya mengitari padang itu. Dia duduk di sumur wanita Samaria itu. Bukan kebetulan Yesus berjalan bareng-bareng segitu banyak orang yang juga mau merayakan Paskah di Yerusalem. Yesus rutenya lewat di pohon ara yang Sakeus naiki. Bukan kebetulan. Anda mungkin bisa berkata, nanti deh kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Entar aja. Timing matters. Kalau hari ini, saya percaya Roh Kudus itu berbicara ke dalam hati Anda saat ini. Dari awal Anda memuji menyembah Tuhan. Dari awal Tuhan berbicara dalam hati Anda. Ayo kembali kepadaku. Ayo CG lagi. Ayo tertanam dalam sebuah gereja. Hari ini kalau Anda udah lama gak CG. Bukan kebetulan. Anda berarti setelah ini harus kembali ke CG. Jangan malu, jangan sungkan. Sakeus gak sungkan ketika orang kasak kusuk sekelilingnya. Anda gak harus serahkan setengah kekayaan Anda hanya untuk penerimaan. Saya yakin teman-teman CG-mu, mereka menyambutmu dengan tangan terbuka. Welcome home. Mereka gak akan cap Anda orang berdosa. No. Hari ini kalau Anda, hari ini Anda belum tertanam di gereja manapun. Selama ini Anda wandering around di zamannya online seperti ini. Saya mau dorong Anda, Army of God terbuka untuk menjadi rumahmu. Kalau Anda belum tertanam, belum menemukan rumah rohani, komunitas rohani, tempat Anda bisa bertumbuh bersama-sama. Kami rindu menjadi bagian dalam perjalanan kerohanian Anda. Mari bertumbuh bersama. Mari berjalan bersama, melayani Yesus. Mari di masa muda ini, kita saling support, saling mengingatkan. Anda gak sendirian. Kalau itu Anda orangnya, saya dorong Anda. Masukkan, tanya di live chat. Di komen di YouTube ini. Gereja ini terbuka untuk Anda. We love you. Kami rindu rencana Tuhan. Setiap rencana Tuhan, setiap milnya itu tercapai dalam hidupmu. Amin. Bukan kebetulan. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ini. Sungguh-sungguhlah. Kalau tahun 2000 ada anak-anak muda yang memberikan hidupnya untuk Tuhan. Bukan kebetulan. Apakah kalau hari itu mereka tidak memberikan hidupnya? Mengkontrakkan air matanya untuk kebangunan rohani anak-anak muda. Apakah hari ini AOG tidak ada? No, AOG akan tetap ada. Karena itulah rencana Tuhan. Tapi bedanya adalah Tuhan, atau lebih tepatnya, mereka
miss out the timing pemakaian Tuhan. Army of God hari ini, tahun 2021 ini, kebangunan rohani orang muda masih akan tetap ada. Tapi tidak tentu mereka yang dipakai Tuhan berbuah-buah, angkatan ke angkatan sampai ke hari ini. Timing matters. Kalau mau melakukan yang terbaik, mau menanggapi dengan usaha, melakukan bagian kita, sekarang waktunya. Saya undang Praise and Worship bisa naik. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Ora makaya rana maya shikarana baka baba. Ora makaya rana baya raba raba. Shikarana baraba. Thank you Lord. Thank you Jesus. Renungkan firman Tuhan yang Anda dengarkan hari ini. Ini aku, semua milikku. Jadikan lagu ini doa Anda. Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan ini aku semua milikku Tuhan. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka,
Hari ini bukan kebetulan Anda beribadah. Saya terdorong untuk berdoa bagi setiap Anda yang mengalami banyak hal yang di luar ekspektasi Anda. Kalau bagi orang lain kebetulan itu kayak kebetulan yang enak, kebetulan yang beruntung. Tapi ada beberapa dari Anda mengalami hal-hal di luar ekspektasi dan itu tidak enak bagi Anda. Dan itu menorehkan sesuatu di dalam hatimu. Engkau bertanya-tanya, ternyata 2021 ini tahun yang lebih buruk dari 2020. No. Izinkan saya berkata, bukan kebetulan setiap hal yang Anda alami itu terjadi dalam hidupmu. Tuhan mengerjakan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupmu, bagi keluargamu. Hari ini, seperti Tuhan yang melihat ke atas pohon itu dan memanggil Sakeus. Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku hendak menumpang di rumahmu. Tuhan gak ngomong besok. Tuhan gak ngomong 1 jam lagi ya. Tuhan juga gak ngomong nanti setelah saya pulang dari Yerusalem. Tuhan ngomong hari ini. Segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Anda hari ini gak ada di atas pohon, saya yakin. Sakeus waktu ada di atas pohon, dia pegang erat dahan atau cabang batang pohon itu supaya dia gak jatuh. Hari ini apa yang Anda pegang erat? Apakah itu kekecewaan? Apakah itu kepedihan? Bahkan apakah itu dosa? Apakah itu beribu alasan yang Anda punya untuk Anda menunda nanti deh saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Menunda nanti deh saya tertanam di dalam sebuah gereja. Nanti deh saya ikut connect group. Nanti deh saya kembali melayani Tuhan. Hari ini Yesus berkata kepadamu. Dan ini bukan kebetulan. Segeralah turun, lepaskan pegangan tanganmu dari batang pohon itu. Turunlah, datanglah ke aku. Karena hari ini aku harus memulihkanmu. Karena hari ini aku harus angkat bebanmu. Karena hari ini aku harus menyelamatkanmu. Hai, setiap Anda yang Anda menunda-nunda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hari ini, aku harus memakai hidupmu. Karena hari ini, aku mau memulihkan kamu. Anda yang seperti itu, taruh 2 tanganmu di hatimu. Saya mau berdoa bagi Anda. Gak usah peduli kanan kiri ada siapa. Bisa jadi Anda gak sedang sendirian di kamar. Bisa jadi Anda lagi hangout sama teman. Atau ada acara keluarga, Anda dengerin dengan headset. Taruh tanganmu di hatimu. Karena hari ini, Tuhan hendak melawatmu. Ora makaya namanya syakarana. Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar kasih Kristus saat ini turun atas setiap hati orang-orang yang membutuhkanmu. Setiap hati orang-orang yang mereka penasaran. Kenapa semuanya ini terjadi? Sampai mereka yang penasaran untuk mengikuti ibadah Army of God hari ini. Hamba berdoa Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Tidak ada yang Tuhan cap ini dan cap itu. Tuhan mengasihimu.
Aku berdoa hari ini, kasih Kristus memulihkan hatimu. Bagi Anda yang belum terima Yesus pertama kali, saya tuntun Anda dalam doa. Tuhan Yesus, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya berikan hidup saya hari ini untuk sungguh-sungguh kepadamu. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masuklah dalam hidupku ya Tuhan. Bukan hanya menumpang sementara waktu, tapi masuklah dalam hidupku, kuberikan hidupku untukmu. Masa mudaku, setiap rencanaku. Tidak hanya itu ya Tuhan, pakai aku sejak hari ini. Saya mau tertanam, saya mau digembalakan, saya mau dimuridkan. Saya mau Tuhan pakai. Menggenapi setiap rencana demi rencana. Yang semuanya itu seolah-olah berbungkuskan kebetulan-kebetulan indah yang bukan kebetulan. Ini hidup saya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Anda yang lama meninggalkan Tuhan, kembalilah ke Tuhan. Kembalilah ke Tuhan. Hari ini Tuhan memanggilmu. Haleluya. Ora makaya rana bayar saka. Persembahkan hidupmu untuk Tuhan sekali lagi. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Karena semuanya ini bukan kebetulan ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan karena anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
maka jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah kasih anugerah Allah Bapa yang tidak kebetulan mengutus putranya, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita, menebus hidup kita, tidak hanya supaya kita selamat, beroleh surga, tapi supaya di dalam kehidupan kita hari lepas hari mengalami penyertaan demi penyertaan yang kelihatannya seperti kebetulan-kebetulan, keberuntungan-keberuntungan belaka. Tapi itu semua bukan kebetulan, karena Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Karena Dia memberikan Roh Kudus, Roh kebenaran itu, yang mengingatkan kita senantiasa akan setiap kebenaran, yang menghibur setiap kita dalam kesesakan kita. Roh Kudus yang selalu ada menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihimu. Setiap orang yang menerima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. See you next week.